Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Dwi Safar. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kemarin, namun kemarin kan golongan 7A, tapi kali ini kita akan membahas mengenai golongan 8A atau yang biasa disebut dengan gas mulia. Nah, kita hari ini ada 6 pokok bahasan. Yang pertama itu mulai dari kelimpahan, konfigurasi elektron, sifat kimia dan sifat fisika, pembuatannya, terus apa saja manfaatnya, kemudian si halogen ini apa saja reaksi yang bisa terjadi. Oke, kita pertama mengenal apa sih gas mulia ini. Jadi gas mulia ini yaitu suatu unsur yang berada pada golongan 8A sistem periodik unsur yang terdiri dari helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Kenapa sih disebut gas mulia? Itu karena sifatnya yang sukar bereaksi. Nah, dari ke-8 unsur ini kecuali helium itu mempunyai nomor atom terluar itu 8, sehingga sifatnya stabil atau sulit bereaksi atau hampir tidak mungkin untuk membentuk suatu senyawa. Itulah kenapa halogen ini juga disebut sebagai gas-gas lembab atau inert gas. Nah, selanjutnya itu kita bahas kelimpahannya di alam. Nah, gas mulia ini kalau di atmosfer itu jumlahnya relatif sedikit. Nah, sebagaimana kita ketahui, di atmosfer kita ini dinominasi oleh nitrogen itu hampir 78% dan oksigen itu hampir 21% di volume udara. Nah, ini kan ada tabel nih. Ini sudah diurutkan berdasarkan yang mana sih yang hampir paling banyak di udara di golongan halogen ini. Nah, dari sini nampak terlihat jelas bahwa gas mulia itu paling banyak dijumpai itu si argon, dan dilanjutkan dengan si nitrogen dan si oksigen tadi. Nah, tapi gas mulia ini yang paling banyak di alam semesta itu si helium. Nah, unsur helium itu bersama-sama dengan hidrogen yaitu menjadi unsur komponen utama dalam membentuk matahari dan bintang-bintang di langit. Nah, ini konfigurasi elektronnya. Sudah jelaskan tadi bahwa elektron terluar dari unsur ini itu 8 kecuali helium, yang menyebabkan dianya stabil, mulai dari helium 1s2, neon helium 2s2, 2p6, dan seterusnya bisa dilihat dari video yang telah dibuat atau keterangan di video yang telah dibuat. Nah, selanjutnya itu sifat fisika dan sifat kimia dari unsur golongan halogen itu ada banyak, tapi kita secara persingkatnya itu ada afinitas elektron, densitas, energi ionisasi, kerapatan, titik didih, titik leleh, kereaktifan, hingga jari-jari atom. Nah, unsur gas mulia ini kan suatu gas punya ciri fisik, dia tuh enggak berwarna, enggak berasa, dan tidak berbau. Nah, gas mulia ini adalah salah satu kelompok gas yang partikelnya itu berwujud atom tunggal atau monoatomik, enggak seperti gas-gas lainnya. Kan gas-gas lain kayak si halogen kemarin, dia pasti diatomik, kayak F2, Cl2. Tapi kalau si gas mulia ini cenderung dianya keadaannya tunggal atau monoatomik, misalnya dia berdiri sendiri karena kestabilannya tadi. Nah, sifat kelarutannya si argon, krypton, xenon sedikit larut dalam air karena atom-atom gas mulia ini dapat terperangkap dalam rongga-rongga kisi molekul air. Struktur semacam ini biasa disebut itu klatrat. Nah, dan juga sudah kita lihat dari konfigurasi elektronnya sudah penuh, gas mulia ini kan sudah termasuk stabil, artinya sukar bereaksi dengan unsur lain, sukar menerima elektron maupun untuk melepas elektron yang dimilikinya. Nah, kita bisa lihat
dari nilai-nilai kayak afinitas, densitas, energi ionisasi, bahwa kita lihat pertama itu energi ionisasi itu dari atas ke bawah dia itu akan semakin kecil energi ionisasi. Namun di dalam tabel periodik unsur si gas mulia ini punya energi ionisasi yang besar, bahkan terbesar dalam masing-masing deret seperiode. Nah, hal ini sesuai dengan kestabilan struktur elektron gas-gas mulia yang sukar membentuk untuk membentuk senyawa. Kemudian untuk energi ionisasi dari atas ke bawah, gas mulia itu mengalami penurunan. Nah, hal ini menyebabkan mengapa gas mulia itu letaknya lebih bawah, golongan gas mulia yang letaknya lebih bawah mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk membentuk suatu senyawa. Kemudian untuk kerapatannya makin ke bawah letaknya gas mulia itu kerapatannya, titik didihnya, titik lelehnya itu semakin besar. Hal ini sesuai dengan suatu konsep ikatan, yang artinya gaya tarik van der Waals antar partikel akan bertambah besar apabila jumlah elektron per atomnya akan bertambah. Kemudian gas mulia ini punya sifat akan mencair atau menjadi padat jika energi molekul-molekulnya itu menjadi sangat dilemahkan, yaitu pada suhu yang sangat rendah. Kemudian ada sifat, jadi kan sudah sifat fisik, sekarang sifat kimianya. Nah, gas mulia ini kereaktifannya akan berbanding lurus dengan jari-jari atomnya. Jadi, kereaktifan gas mulia ini akan bertambah dari helium ke radon. Hal ini disebabkan karena bertambahnya jari-jari atom yang menyebabkan daya tarik inti terhadap elektron kulit terluar itu berkurang, sehingga mudah ditarik oleh atom lain. Tetapi gas mulia ini unsur yang tidak reaktif karena memiliki konfigurasi elektron yang sudah stabil. Hal ini didukung kenyataan bahwa gas mulia itu di alam selalu berada dalam atom tunggal atau monoatomik. Tetapi bukan berarti gas mulia itu tidak dapat bereaksi. Nah, sekarang sudah dilakukan, sudah ditemukan bahwa gas mulia mulai dari periode 3 ke atas, argon, krypton, dan radon dapat bereaksi dengan unsur yang sangat elektronegatif seperti fluorin dan oksigen. Kemudian kita masuk ke tahapan tahap pembuatan. Nah, gas mulia ini biasanya itu diperoleh dari pendinginan udara cair dengan proses secara bertahap atau secara destilasi bertingkat, sebab titik didih komponennya itu sangat bervariasi. Nah, helium itu diperoleh dengan jalan pemisahan dari gas alam, sebab sumber gas alam tertentu itu di dalamnya terdapat helium dengan jumlah yang tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Kemudian si neon, krypton, xenon itu biasanya diperoleh dari reaksi udara dengan karbid. Kemudian untuk radon itu biasanya diperoleh dalam rongga-rongga batuan uranium yang berasal dari peluruhan radium. Reaksinya itu radium kemudian diluruh menjadi radon plus helium. Kemudian kita masuk ke manfaat. Nah, seperti kita ketahui, helium itu sering digunakan sebagai pengisi gas balon udara ataupun sebagai bahan pencampur oksigen pada tabung seseorang yang ingin menyelam, atau sebagai pendingin untuk suhu yang mendekati 0 Kelvin. Kemudian kalau neon biasanya untuk pengisi bola lampu, lampu reklame, pendingin reaktor nuklir, penangkap petir. Kalau argon biasanya untuk sebagai gas penyambung kalau kita mau ngelas.
pengisi bola lampu pijar, ataupun krypton, pengisi bola lampu yang digunakan dalam lampu kilat untuk fotografi yang dengan kecepatan tinggi, ataupun xenon sebagai obat bius pada proses pembedahan, ataupun digunakan dalam pembuatan lampu untuk bakterisida atau pembunuh bakteri, dan pembuatan tabung elektron, ataupun radon yang biasa digunakan dalam terapi kanker karena sifatnya yang radioaktif ataupun berperan sebagai sistem peringatan akan adanya gempa. Kemudian yang terakhir itu reaksi pada gas mulia. Nah, gas mulia ini kan memang dia sudah memiliki 8 elektron valensi 8 dan punya kestabilan yang tinggi. Namun gas mulia ini masih dapat bereaksi dengan atom lain yang seperti sudah saya sebutkan, dia periode ketiga ke atas itu masih dapat bereaksi. Nah, seperti contoh nih, si argon kita direaksikan dengan asam fluorida, karena asam fluorida kan punya keelektronegatifannya tinggi, ataupun oksigen, maka Ar ini ditambahkan asam fluorida itu akan menghasilkan HArF. Nah, ataupun krypton yang direaksikan dengan fluorida menghasilkan KrF2, atau namanya itu krypton fluorida, ataupun xenon yang kita reaksikan dengan fluorida ataupun dengan air akan menghasilkan xenon fluorida atau xenon oksida, dan radon itu kita reaksikan dengan fluorida menghasilkan radon fluorida yang bereaksi secara spontan. Oke, itu saja materi untuk hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah, saya mohon ampun. Namun, sebelum saya akhiri, jangan lupa like, comment, and share video ini. Kita akan terus mengupload video-video yang bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.